Nasi goreng bawang putih berlimpah diselimuti telur sutra. Ini bukan sekadar makanan, melainkan manifesto dedikasi dapur Jepang di prefektur Gifu. Di balik hiruk-pikuk dapur, Yakibuta Ramen Sanjo, terdapat sebuah pergeseran paradigma kuliner yang jarang terekspos. Kita berbicara tentang apa yang disebut sebagai makan siang staff atau makanai, yang dalam tangan yang tepat bisa menjadi menu utama yang mampu mengguncang standar rumah makan ramen tradisional. Mari kita bedah bagaimana hidangan sederhana ini naik kasta menjadi sensasi viral. Bayangkan aromanya. Bawang putih yang ditumis hingga mencapai titik karamelisasi sempurna, berpadu dengan nasi yang dimasak dengan teknik wok hei atau napas api. Di Jepang, teknik ini bukan sekadar memasak, melainkan seni mengendalikan elemen. Chef tidak hanya mengaduk nasi, mereka menari bersama api. Saat Anon, sosok di balik kreasi ini, mulai menyajikan omuchahan, kita tidak hanya melihat telur di atas nasi. Kita melihat presisi. Tekstur telur yang fuatoro, lembut dan lumer di mulut, memerlukan keahlian suhu yang sangat spesifik. Terlalu panas, telur menjadi keras. Terlalu dingin, tekstur sutranya hilang. Inilah standar emas kuliner Jepang, kesederhanaan yang dieksekusi dengan kerumitan yang tak terlihat. Tapi tunggu. Ada satu elemen kunci yang membuat hidangan ini berbeda dari sekadar nasi goreng biasa yang kamu temukan di pinggir jalan. Bawang putih yang digunakan di sini bukanlah bawang putih biasa. Ada pendekatan aromatik yang ditekankan secara masif. Di Gifu, bahan-bahan lokal seringkali memiliki karakteristik yang lebih tajam, dan ketika dikombinasikan dengan teknik ramen sanjo, hasilnya adalah ledakan umami yang mampu membuat siapa saja yang mencicipinya ingin segera memesannya sebagai menu permanen. Mengapa ini penting? Karena di dunia kuliner, transisi dari makan siang karyawan menjadi hidangan signature adalah bukti dari inovasi organik yang jujur. Mari kita masuk lebih dalam ke proses teknisnya. Nasi harus disiapkan dengan kadar air yang sangat rendah. Mengapa? Agar setiap butir beras terpisah sempurna dan mampu menyerap sari bawang putih tanpa menjadi lembek. Saat bumbu dimasukkan, terjadi reaksi Maillard yang menciptakan kerak tipis pada nasi. Ini adalah tekstur yang dicari oleh para kritikus makanan di seluruh dunia. Lalu, bagian atasnya. Telur yang dikocok tidak sekadar dituangkan, ia diputar, dilipat, dan dibiarkan setengah matang. Teknik ini adalah warisan dari omurice klasik, namun dipadukan dengan agresi rasa dari nasi goreng bawang putih. Perpaduan ini menciptakan kontras yang sangat kontradiktif namun harmonis, tajam di bawah, lembut di atas. Ada satu momen kritis dalam proses pembuatan ini yang jarang disadari penonton awam. Saat Anon memegang wajan, terdapat komunikasi nonverbal antara chef dan alat masaknya. Setiap dentuman wajan pada tungku bukan sekadar kebisingan, melainkan detak jantung dari hidangan tersebut. Inilah yang kita sebut sebagai jiwa masakan Jepang. Mereka tidak memproduksi massal, mereka memproduksi satu persatu dengan konsistensi yang hampir tidak masuk akal bagi industri restoran modern yang serba cepat. Anda bisa merasakan dedikasi tersebut bahkan hanya dari melihat visual asap yang membumbung dari wajan panas. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Ketika sebuah hidangan yang awalnya dibuat hanya untuk menahan lapar para staf di sela-sela shift yang melelahkan, di tengah jam buka restoran dari pukul 11 siang hingga 11 malam, menjadi begitu diminati oleh pelanggan yang melihatnya secara tidak sengaja, maka lahirlah sebuah fenomena. Masyarakat Gifu mulai menyadari bahwa Yakibuta Ramen Sanjo bukan hanya tempat untuk menikmati ramen, tetapi laboratorium rasa. Restoran ini mendobrak batasan kaku sebuah kedai ramen. Mereka tidak terjebak dalam dogma bahwa toko ramen harus hanya menjual ramen. Mereka fleksibel, adaptif, dan berani bereksperimen dengan makanai mereka sendiri. Kita harus bicara tentang keberanian Anon. Mengambil risiko untuk mempromosikan sesuatu yang belum ada dalam buku menu resmi adalah langkah berani dalam budaya bisnis Jepang yang konservatif. Namun, inilah masa depan street food. Kreativitas yang lahir dari meja makan karyawan justru seringkali menjadi karya paling jujur karena tidak dibuat untuk menyenangkan target pasar, tetapi dibuat untuk kepuasan batin pembuatnya. Ketika sesuatu dibuat dengan ketulusan seperti itu, penonton dan pelanggan akan merasakannya secara instan melalui layar ponsel mereka. Inilah yang membuat konten seperti ini memiliki engagement yang sangat tinggi di platform seperti TikTok. Orang tidak sekadar melihat makanan, mereka melihat emosi. Sekarang, mari kita analisis dampaknya bagi ekosistem kuliner lokal di Gifu. Dengan jam operasional yang cukup panjang dan fleksibilitas menu, tempat seperti Yakibuta Ramen Sanjo menjadi jangkar bagi komunitas lokal. Pelanggan tidak datang hanya untuk kenyang. Mereka datang untuk mencari pengalaman autentik yang tidak bisa direplikasi oleh jaringan restoran waralaba. Ini adalah tentang keterlibatan. Melihat Anon mengolah bahan-bahan di dapur adalah bentuk hiburan kuliner yang sangat bernilai. Setiap irisan bawang, setiap tetes minyak, setiap lembar telur adalah narasi. Jika kita membedah lebih lanjut, penggunaan bawang putih yang melimpah, bukan hanya soal rasa, tapi juga soal budaya stamina di Jepang. Di tengah rutinitas kerja yang menuntut performa tinggi, makanan dengan bawang putih dianggap sebagai superfood yang mampu mengembalikan energi. Omuchahan ini, dengan profil rasanya yang kuat, adalah makanan pemulihan, recovery food, yang sempurna bagi siapapun yang merasa lelah. Ini adalah rahasia dapur yang seharusnya tidak lagi disimpan sebagai rahasia. Dengan popularitas yang terus meningkat, kemungkinan besar menu ini akan segera menjadi menu tetap yang paling diburu di Gifu. Penting untuk diingat bahwa di balik kesederhanaan visual omuchahan, terdapat disiplin baja. Disiplin dalam kebersihan, disiplin dalam pemilihan suhu, dan disiplin dalam presentasi. Meski terlihat hanya nasi goreng telur, tidak ada satupun komponen yang diletakkan secara acak. Semuanya telah melalui proses iterasi yang panjang, diuji coba dalam makan malam staf, diperdebatkan di antara rekan kerja, dan akhirnya disempurnakan. Inilah standar profesionalisme yang membuat Jepang tetap menjadi kiblat kuliner dunia meskipun dengan menu-menu yang terlihat sangat sederhana. Bayangkan jika setiap restoran memiliki keberanian yang sama. Membuka pintu dapur mereka, menunjukkan apa yang mereka makan sendiri, dan membaginya dengan dunia. Ini akan mengubah peta wisata kuliner secara drastis. Tidak perlu lagi mencari tempat-tempat mewah berbintang Michelin untuk mendapatkan pengalaman kuliner yang menggugah. Kadang, jawaban terbaik ada di kedai kecil dengan jam buka yang tidak menentu dan seorang chef yang memasak dengan hati untuk rekan kerja mereka. Ini adalah inti dari dokumentasi makanan yang kami lakukan,
mencari kejujuran di antara wajan dan api. Jadi, ketika kamu melihat visual nasi yang mengepul dengan aroma bawang putih yang hampir bisa kamu cium melalui layar, ingatlah bahwa itu adalah hasil dari dedikasi waktu, panas, dan eksperimen yang tak henti-hentinya. Jika kamu pernah berpikir bahwa memasak hanyalah cara untuk bertahan hidup, video ini seharusnya membuktikan hal sebaliknya. Memasak adalah bahasa cinta, cara berkomunikasi, dan cara menciptakan warisan dari bahan-bahan yang paling dasar sekalipun. Setelah melihat proses di balik pemecahan ini, apakah kamu masih akan memesan menu yang sama di restoran favoritmu? Atau justru kamu akan mencari menu rahasia yang mungkin disembunyikan oleh chef di sana? Jika kamu terkejut dengan betapa rumitnya proses di balik satu piring nasi goreng telur ini, kamu wajib menonton video kami tentang seni mematikan di balik irisan wagyu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya, di mana kami membongkar lebih jauh bagaimana presisi memengaruhi rasa dalam masakan Jepang yang paling sederhana.